12 tanda Anda tidak harus mempercayai seseorang. Kepercayaan adalah bagian penting dari hubungan apapun. Kemampuan untuk mempercayai orang lain memiliki dampak, bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana perasaan Anda tentang mereka dan seberapa terbuka Anda untuk berbagi hal-hal penting dengan mereka. Beberapa orang hanya berita buruk, dan kapan Anda tidak ingin terluka, Anda harus dapat menemukannya sebelum terlambat. Dan sementara beberapa tanda lebih jelas, seperti menipu atau mengingkari janji, yang lain tidak selalu mudah. Apakah Anda orang asing, kolega, teman atau calon pasangan romantis di sini? Beberapa hal yang mungkin menunjukkan kepada mereka tidak layak atas kepercayaan Anda. Nomor 1, kamu terlalu menarik. Ketika seseorang terlihat sempurna atau siapa mereka, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ada kemungkinan besar itu tidak nyata. Dan itu karena pesona adalah alat yang suka digunakan para manipulator untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang. Dan terkadang sulit untuk mengetahui apakah itu benar, orang tersebut tulus atau hanya ingin menggunakan Anda untuk keuntungannya sendiri. Ketika seseorang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian Anda dan membuat kesan yang baik pada Anda, mereka mungkin mencoba menyembunyikan sesuatu atau terlihat lebih baik dari mereka. Jadi jika Anda mendapatkan ketidakjujuran, yang terbaik adalah mengikuti konten Anda dan jaga jarak mereka. Nomor 2, Anda adalah korban atau pahlawan dalam setiap cerita. Ketika seseorang selalu menjadi korban atau pahlawan dalam cerita mereka sendiri, mereka mungkin memainkan peran yang tidak sesuai dengan siapa mereka sebenarnya. Orang-orang ini mencoba membuat Anda merasa kasihan pada mereka atau mencoba membuat diri mereka terlihat baik. Mereka cenderung menipu dan sombong rasa kepuasan diri. Jika seseorang terus-menerus memberikan dirinya sendiri dalam sudut pandang positif dan orang lain dalam sudut pandang negatif, mereka biasanya mencoba meyakinkan, saya tidak mengatakan ada yang salah menjadi korban atau pahlawan dalam beberapa situasi. Hanya ketika Anda menemukan diri Anda dalam percakapan, jika seseorang selalu menjadi salah satu dari hal-hal itu akan menimbulkan tanda bahaya. Nomor 3, Anda cepat menilai tetapi lambat memuji. Sepertinya kita semua menilai orang sampai batas tertentu. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari pola, hal-hal dan kemudian mengkategorikan mereka. Tetapi mereka yang cepat menilai dan lambat memuji, mereka cenderung memiliki pandangan hidup yang negatif dan sering melihat orang lain sebagai pesaing. Anda tidak terlalu berempati atau berbelas kasih, yang berarti mereka bukan pendengar yang baik atau mampu memahami sudut pandang orang lain. Ini bisa menjadi racun dalam hubungan apapun karena membuat orang tersebut sulit menerima kesuksesan dan kegagalan Anda sebagai bagian dari pengalaman bersama. Nomor 4, Anda membesar-besarkan dan mengatakan setengah kebenaran. Anda tahu bagaimana melakukannya. Anda berada dalam satu percakapan dan percakapan lainnya, orang tersebut mengatakan sesuatu yang membuat Anda berkata, tunggu, apa? Setengah kebenaran adalah pernyataan yang secara teknis benar, tetapi mengabaikan detail penting. Hiperbola serupa, ini mengandung elemen yang benar, tetapi dibesar-besarkan. Beberapa orang hanya berbohong, sementara yang lain lebih halus dengan ketidakjujuran mereka. Niscaya, jika Anda memperhatikan sesuatu tentang cerita atau perilaku mereka, inilah saatnya untuk mempertanyakan apa yang mereka katakan dan lakukan. Nomor 5, Anda menganggap penghinaan sebagai lelucon. Ada perbedaan antara lelucon dan hinaan. Jika seseorang menghina Anda, mereka tidak bercanda dengan Anda, kamu jahat. Ini biasanya merupakan tanda bahwa mereka tidak menghormati Anda atau perasaan Anda, atau menganggap mereka lebih baik dari Anda. Sedikit sarkasme adalah satu hal, tetapi dihina secara teratur dan bahkan tidak mengakuinya sebagai penghinaan adalah pertanda buruk. Jika seseorang mengolok-olok Anda, bahkan sebagai lelucon, mereka mungkin tidak memikirkan kepentingan terbaik Anda. Mereka hanya berusaha membuat diri mereka merasa lebih baik dengan menjatuhkan Anda.
Tanyakan pada diri sendiri apakah orang ini sengaja menyakiti Anda atau mencoba membuat Anda kesal. Jika demikian, mungkin lebih baik untuk memotongnya. Mereka tampaknya tidak sepadan dengan masalahnya. 6. Anda tidak dapat menerima pendapat orang lain. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana seseorang mencoba membuktikan bahwa pendapat mereka adalah satu-satunya yang penting atau memberitahu Anda apa yang harus dipikirkan, itu adalah tanda bahaya besar. Tidak ada yang salah dengan opini yang kuat. Tetapi Anda harus merasa nyaman membagikan pemikiran dan ide Anda sendiri tanpa khawatir dihakimi atau dikritik karenanya. Jika seseorang terus-menerus merendahkan atau mematikan Anda, mereka mungkin tidak boleh dipercaya. Orang-orang seperti itu percaya bahwa pendapat mereka adalah fakta dan menolak yang lainnya. Mereka cenderung cerdas dan mengendalikan serta ingin semua orang setuju dengan mereka dan cara berpikir mereka. Nomor 7. Mereka tidak peduli dengan batasan Anda. Kepercayaan didasarkan pada rasa hormat dan pengertian. Jadi, jika seseorang tidak menghargai batasan Anda dan ingin mendorongnya, itu bukan pertanda baik untuk masa depan. Anda adalah satu-satunya orang yang harus dapat menetapkan batasan di mana Anda merasa nyaman dengan ruang pribadi Anda, harta benda Anda, dan hubungan Anda dengan orang lain. Ketika seseorang memaksa Anda untuk melakukan hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman atau membuat Anda merasa tidak enak karena mengatakan tidak, itu berarti mereka tidak terlalu peduli dengan Anda, dan itu bukanlah situasi yang sehat bagi semua orang. Nomor 8. Mereka meminta maaf atas perilaku mereka. Yang dapat dipercaya mengakui kesalahan dan kekurangan mereka dan bertanggung jawab untuk itu. Anda juga menerima kritik tanpa menjadi defensif atau marah. Jika seseorang terus membuat alasan untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan atau menyalahkan orang lain, itu karena mereka tidak melihat ada yang salah dengan perilaku mereka sendiri. Nomor 9. Anda tidak pernah memiliki sesuatu yang baik, bicara tentang orang lain. Anda bisa tahu banyak tentang seseorang dengan cara mereka berbicara tentang orang lain. Dan meskipun ada banyak apel buruk, itu pertanda buruk ketika seseorang hanya melihat yang terburuk pada orang lain. Jika mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik tentang orang lain, mereka sendiri mungkin tidak terlalu baik. Jadi jangan percaya pada orang yang terus-menerus melecehkan orang lain. Anda dapat yakin mereka tidak akan mengatakan apa-apa baik dari Anda juga. Nomor 10. Mereka memiliki cara untuk membuat Anda merasa berhutang sesuatu kepada mereka. Taktik yang sangat manipulatif ini dapat membuat orang lain tampak melakukan sesuatu yang baik untuk Anda, padahal mereka hanya mencoba sesuatu dari Anda. Perilaku ini mungkin sulit dikenali pada awalnya karena orang yang melakukannya seringkali sangat pandai membuat motifnya terlihat murni. Mereka tampak berbakti dan peduli, padahal kenyataannya mereka hanya berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan dari situasi tersebut. Orang yang cenderung membuat orang lain merasa berkewajiban adalah orang yang ingin mengendalikan setiap situasi. Mereka ingin tahu bahwa mereka memiliki kekuatan dan nomor 11. Mereka terlalu melindungi privasi atau masa lalu mereka. Orang melindungi privasi atau masa lalu mereka karena berbagai alasan. Misalnya, seseorang mungkin mengalami perubahan besar dalam hidup dan dia belum ingin memberitahu orang lain tentang hal itu. Atau mungkin mereka telah melalui hal-hal yang sangat sulit dan tidak ingin mengalaminya lagi. Juga, ada hal-hal tertentu yang lebih baik dirahasiakan. Namun, jika orang tersebut sangat berhati-hati dengan apa yang dia ungkapkan tentang dirinya, Anda mungkin memiliki masalah yang perlu dikhawatirkan. Maksud saya, jika mereka tidak ingin berbagi tentang diri mereka sendiri, bagaimana Anda bisa mempercayai mereka? Nomor 12. Lingkaran sosial Anda sedikit berubah.
Wajar jika teman datang dan pergi sepanjang hidup, tetapi jika seseorang memiliki sahabat baru setiap bulan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak dapat diandalkan seperti yang Anda pikirkan. Mereka jelas tidak setia atau dapat dipercaya dan mungkin rentan terhadap drama. Jika seseorang terus-menerus mengubah lingkaran pertemanannya, itu mungkin karena dia tidak dapat berkomitmen pada salah satu dari mereka, yang berarti dia mungkin juga tidak dapat berkomitmen pada Anda. Penting untuk bisa mempercayai orang, tetapi penting juga untuk tidak percaya secara membabi buta. Pada akhirnya, Anda harus menilai karakter seseorang dan tanda-tanda ini pasti mengkhawatirkan dan membuat Anda mempertanyakan motif dan niat mereka.